Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak mari kita sertakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah memberikan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Al-Haqqah ini. Saudara sekalian, ya, pada surat Al-Haqqah akhir ini dibahas tentang posisi kedudukan manusia di hadapan mahkamah Allah, yaitu kelak di hari kiamat, di mana prestasi-prestasi ketaatan kita di dunia dengan standar prestasi Islam tentunya akan diberikan sebuah penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang gagal di dalam menempuh kehidupan dengan standar sukses Islam, maka di sanalah akan ditampakkan semuanya. Oleh karenanya kita mesti memahami pembekalan hidup dalam pandangan Islam. Baik itu mesti benar, seperti halnya buruk mesti harus ada standar. Kalau buruk itu memang benar-benar buruk, sehingga keburukan di dunia ini harus distandati dengan benar-benar buruk. Sebaliknya kebaikan pun harus punya standar acuan. Buruknya itu harus benar. Sebab hadirin rahimakumullah, akal itu hanya mampu mengenal baik buruk. Itu pun kerjanya bahasanya dipengaruhi oleh nafsu manusia. Sedangkan nafsu ini mengenal puas tidak puas. Bahaya enggak kalau manusia itu hanya bekerja menilai kehidupan hanya berdasarkan hasrat nafsu, ya, kemudian kebaikan-kebaikan dengan standar akal. Maka al-Islam diturunkan di dunia ini supaya apa? Memang kita mengenal baik itu harus benar baik, buruk itu harus benar buruk. Kemudian harus difahamkan semua prestasi ya, tidak mesti diberikan di dunia ini semuanya. Seperti halnya keburukan dan salah menurut Al-Quran tidak mesti dihukum di dunia ini semuanya. Ya, harus ada masa, lokasi di mana di sanalah ya, dicurahkan berbagai macam bentuk rahmat maupun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat 19 kemarin itu
yauma idzi yu'radun, ya, pada hari itu tu'radun ini dihadapkan mereka itu, la takhfa, tidaklah sembunyi, minkum, dari kamu, khofiyah, yang tersembunyi, gitu ya. Ada baik tapi tujuannya salah, gitu ya. Maka di sana akan diungkap. Praktis dengan apa? Bukan sekedar ya, catatan, suaranya juga ada catatan, ada suara, ada gambar hidup, ya, ada warna, gitu. Ya, maka fa'amma man utiya, adapun orang-orang yang diberikan kitabahu, kitabnya. Kitab apa ini? Catatan kegiatan-kegiatan taat. Ya, ada yang baik tapi tujuannya buruk. Ya. Siapa itu? Orang-orang munafik. Orang munafik itu kan sumpah maupun sepak terjangnya itu kan hanya orientasi memelihara kepentingan duniawi. Ya. Maka di sana diungkap itu, oh ternyata baikmu itu hanya lahir. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya biyamini, ya, ya. Bini bisa bermakna di, gitu ya. Di sebelah kanannya, berarti apa? Diterima dengan tangan kanan. Fayaqulu, maka ia berkata, haum, marilah, iqra'u kitabiyah, baca kitab ini. Jadi dengan bangga, ya. Apa? Prestasi ketaatannya dicatat secara rapi. Hari ini, tanggal ini, jam ini, di tempat ini. Ya. Ada bukti ya dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin kan ya, bahwa tempat akan menjadi saksi bagi perbuatan-perbuatan kita. Tangannya yang dulu sebagai alat aktivitas mengambil maupun meletakkan, dengan standar mengambil meletakkan bukan Islam, ya akan ngomong ini ya. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah, ya. Inni dzonantu, sesungguhnya aku dzonantu itu aku yakin ini. Dzon di sini maknanya yakin. Anni, bahwasanya aku mulakin, menemui hisabiyah, perhitungan. Jadi imannya tidak ragu. Jadi akhiratnya itu didasarkan pada sebuah keyakinan pasti gitu ya, bukan ragu. Ya. Kenapa kalau tidak ragu? Karena informasinya dari standar Allah. Rasulullah saja tidak terlibat lahirnya standar larangan sebagai kegiatan meninggalkan sebuah kegiatan. Begitu juga Rasulullah tidak terlibat lahirnya sebuah perintah sebagai standar beraktivitas untuk menjalani sebuah kegiatan. Nah, di dunia ini bisa gagal, tapi gantinya jauh lebih membahagiakan. Kenapa? Dia tidak berubah-ubah standar, apalagi dengan standar kalau gagal itu berarti salah, kalau berhasil berarti benar. Padahal standar di dunia ini kan berubah-ubah. Orang salah bisa berhasil, seperti halnya orang benar bisa gagal. Makanya harus ada satu hari di sana data-data otentik yang tidak diciptakan oleh sesama manusia tapi oleh Allah. Yauma nahtimu ala afwahihim. Ingat, jangan lupa ya, ada satu hari di sana lesan-lesan orang ditutup, tidak boleh beraktivitas ngomong. Ya. Jadi tidak boleh lesan. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara. Dengan fakta apa? Ya ada materi hukumnya ya. Ya, kalau kurang yakin ya ngomong ya. Iya saya. Ya, sekarang kan bisa ya dengan sidik jari yang berbeda-beda itu
jejak sebuah kejahatan bisa dilihat dari sidik jarinya siapa, ada proteinnya dia. Ya, sehingga ini sidik jari ini yang pernah megang alat ini untuk pembunuhan ini bisa. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki kemana dia melangkah saat menjalani sebuah kegiatan. Ya, melangkah ini perintah siapa? Ya, tidak melangkahkan sebuah kaki pun atas larangan siapa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka ya, kerjakan dengan unsur kesengajaan. Kasab itu usaha dengan kesengajaan. Itu ya. Di sini ada rahimakumullah, maka antusias sekali ya, marilah iqra'u kitabiyah, kita baca kitab. Sewenang dia. Kenapa? Dulu didukung dengan fakta-fakta adanya larangan, makanya dia tidak menjalani. Ada perintah Allah maka dia menjalani. Maka dampak batinnya apa? Tenang dia itu. Meskipun gagal atau mungkin dikasih keberhasilan sejenak di dunia. Oh, bukan itu tujuan saya. Kita diuji dengan cara itu sendiri, bukan diuji oleh gagal berhasil. Selama ini kan enggak, orang teruji dengan gagal berhasil. Maka bikin standarisasi gagal berhasil yang semu. Dengan fakta-fakta pendukungnya banyak. Dikasih meraup untung yang berlebih, padahal itu salah. Nah, maka dampak-dampak psikis bagi pelaku ini bisa dinikmati di dunia ini. Orang jahat itu kan meskipun berhasil pasti susah dia, itu ya. Manusia itu kan hanya nutup-nutupi dengan fakta-fakta argumentasi yang dibikin-bikin. Balil insanu ala nafsihi basira. Manusia itu melihat perilaku jiwanya. Ketika saya tidak menjalani itu, motivasi yang ada di dalam batin saya itu apa? Itu ya, seperti halnya saya menjalani, motivasi pendorongnya apa sih? Balil insanu ala nafsihi basira. Basira itu melihat dengan nyata. Walau alqa ma'adzira, walau manusia pandai mengemukakan berbagai macam argumentasi penolakan atau penerimaan. Oh, saya melakukan kan karena ini. Saya tidak melakukan karena ini, bisa saja dibangun argumentasi itu. Tapi di sana tidak bisa. Ini ngomong ya. Langkah kaki pun ada jejak yang bisa menjadi ya, bukti-bukti materi hukum. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, fahuwa maka dia yang menerima dengan antusias, bahagia saat menerima dengan tangan kanannya tadi, itu ya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, di dalam sebuah kehidupan yang diridhoi Allah. Itu kan butuh ridho. Ridho itu legalitas. Saya setuju, makanya saya perintah. Saya tidak setuju, makanya saya larang. Kadang-kadang kita minta ridho, tapi standar lahirnya tidak tahu. Ya Allah, ridhoi saya. Oh, jalannya tidak diridhoi oleh Allah kok. Nah, jalan yang diridhoi itu apa? Yang mengantarkan kepada senangnya Allah itu, ya, wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, dan aku berikan sebuah legalitas, senang saya ini Islam itu sebagai standar pilihan antara melakukan dengan tidak melakukan. Makanya aslama itu kan kepatuhannya, bukan berhasil saya patuh dengan cara apapun. Oh, salah itu. Oh, buktinya tidak berhasil di dunia, dengan cara apapun saya akan menghindar. Itu salah semacam itu. Itu ya. Makanya banyak ridho Allah itu diletakkan di dalam banyak tempat yang saya tidak senang. Kenapa? Umumnya orang itu ya, ketika berbuat pendorong utamanya itu pengalamannya gagal apa berhasil. Itu ya. Jadi fi isyatir radiyah itu di dalam kehidupan yang penuh dengan relanya Allah. Padahal Allah tidak pernah rela kecuali dengan standar Islam. Wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surat Az-Zumar itu ya, in takfuru ya, in tashkuru yardau lakum. Kalau kamu syukur, menjalani syukur, sakaro syukur kan syukur ya, yardau lakum, Allah setuju, Allah senang. Bagaimana saya mengetahui itu standar itu ridho? Ada standar yang bisa dinilai. Ini larangan, bahaya larangan. Itu ya, jangka pendek dunia, jangka menengah kubur, jangka panjangnya akhirat. Itu ya.
in tashkuru yardau lakum. Kalau kamu menjalani syukur, bagaimana menjalani syukur? Hidup ini kan nikmat. Kita dijadikan orang itu nikmat itu ya, dijadikan manusia itu nikmat, dikasih standar hidup untuk pilihan antara dilakukan dengan tidak boleh melakukan, itu nikmat. Lalu kok diperuntukkan bukan dengan standar Islam? Iya. Apa standarisasinya? Seneng tidak seneng, nafsu berarti. Itu ya. Jadi nafsu jadi agama. Itu ya. Maka yardau lakum, Allah itu ridho. Tapi wa in takfuru, kalau kamu melakukan kekufuran, bisa di dunia itu kufur kepada Allah. Standarnya ditinggalkan kan ada. Saya meninggalkan standar Islam yang diridhoi, saya bisa melakukan itu, buktinya berhasil. Jadi wa in takfuru fala yarda li ibadil kufra. Allah tidak pernah memberikan persetujuan kufur kepada Allah. Tapi kamu bisa di dunia, bisa berhasil. Ya, bisa mendukungnya banyak. Itu ya. Tapi fala wala yarda li ibadil kufra. Allah tidak pernah memberikan restu persetujuan tindakan kufur itu. Apa tindakan kufur? Ketika saya meninggalkan itu bukan larangan Allah. Seperti halnya ketika kita menjalani itu bukan perintah Allah, kufur. Itu ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmat. Nikmat apa itu? Standar pilihan tadi. Karena termotivasi oleh supaya tidak gagal, supaya berhasil jangka pendek, dia standarisasi pilihan sendiri. Larangannya tidak memakai larangan Allah, perintahnya tidak memakai perintah Allah. Kan bahaya ini. Sehingga orang mengatakan itu kan legal. Buktinya apa? Dicatat menjadi sebuah standar larangan. Tapi doanya kepada Allah, heran ya. Muslim doanya kepada Allah, tapi standar pilihannya tidak pakai syariat Islam. Gampang aja gini, ya Allah hindarkan aku dari neraka. Loh, kau standar pilihmu itu bukan standar Islam. Sehingga apa? Islam itu hanya upacara-upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang dimakan itu dari hasil haram. Dari hasil haram digunakan taat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Saya berhasil walaupun dengan tidak memakai syariat Islam, saya bisa mendanai taat dengan hasil-hasil ini. Itu kan upacara. Itu ya. Maka walayar doli ibadil kufur. Walaupun kau bisa berhasil dengan kekufuran, Allah tidak pernah meletakkan persetujuan atas kufur yang kamu jalani. Itu Islam itu. Nah, ini pembekalan. Kan berbuat ini butuh pembekalan. Kemudian fi jannatin aliyah, dalam taman yang begitu tinggi. Kalau Allah mengatakan tinggi ya bukan saja tempatnya, apapun kualitas berbobot semuanya. Ya, khomernya tidak pernah memabukkan, makanannya tidak menimbulkan limbah. Itu ya. Alamnya steril dari hama, tidak ada virus. Sampai sungainya yang mengalir aktif itu, ya, bersih jernih dari berbagai macam jenis yang kita kenal, cairan-cairan di dunia yang melezatkan lidah kita. Ya, tapi dampaknya gimana? Menyehatkan, dikasih usia yang rata-rata, tidak mengalami pertumbuhan maupun susut. Ya, usia itu untuk menikmati apa? Kenikmatan surgawi. Itu ada masa semacam itu nanti. Ya. Jadi aliyah di sini tidak saja lokasinya, apapun fasilitas yang dinikmati itu berkualitas. Aliyah itu yang berbobot, gitu ya. Kutufuha, buah-buahnya daniyah, dekat, tidak usah susah payah nyengkek. Itu kan masih berupaya susah kan nyengkek. Ayo hadirin rahimakumullah. Ya. Daniyah itu dekat, tidak usah pakai penean, tidak usah pakai mengemas mendatangkan. Datang sendiri. Apa yang kau inginkan, kau angankan ada di situ. Kita yakin tidak adalah bentuk sebuah kehidupan ideal semacam itu. Saya yakin. Lu ngimpi loh, yang mengalami ngimpi itu roh apa? Lu kan tidak percaya adanya kehidupan roh. Ketika mimpi dikejar orang, ya bangun mimpi itu,
diambilkan itu apa minum, mimpi tidak enak, keser orang saya. Lu kok pegal apa ya? Padahal jasad kita kan dia. Itu pengalaman rohani. Makanya dikasih mimpi. Itu ya, wa min ayati manamukum billahi. Di antara tanda kuasa Allah, ya pengalaman kamu ketika tidur di malam hari. Pengalaman rohani itu. Itu ya, sehingga Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu sejenis kematian. Tapi kok berani berangkat tidur? Padahal tidak ada jaminan bisa bangun kan. Itu hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Kulu, makanlah. Sebagai penghormatan ini. Monggo persilakan. Masuknya saja dibukakan. Coba dalam surat Az-Zumar itu ya. Ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat. Futihat itu sudah berbuka hari ini, tidak ada penyambutan. Ya. Ketika orang-orang ahli neraka itu digiring ke pintu-pintu neraka, ya, maka pintu neraka itu sudah menunggu sampai hari ini sudah gergeten itu ya. Tapi kalau ahli surga ya, wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat, baru dibukakan, ada penyambutan. Siapa yang menyambut? Ya, malaikat-malaikat Allah. Ya. Tibtum bima sabartum, kamu beruntung, bejo kamu, ya, karena kesabaran kamu mengikuti standar Islam. Orang kalau tidak mengikuti standar Islam pasti standarnya gagal berhasil. Sabar enggak? Enggak sabar. Kadang-kadang sabar berhasil itu berpihak kepada lawan Islam, maka berpihak ke sana, minimal simpatisnya ke sana. Itu namanya enggak sabar. Sabar itu konsis terhadap cara. Orang kalau orientasinya gagal berhasil pasti tidak sabar. Seiring keperpihakan keberhasilan kepada siapa. Jadi kita ini diuji bukan gagal berhasilnya. Sabar tidak dengan cara Islam. Mau sejenak di sana sehari 1000 tahun. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka wasrobu, minumlah. Ada yang menyediakan berarti. Ada yang menyediakan, kamu tidak usah, iya, tidak usah. Senengmu sudah ditangkap dengan rona muka itu. Oh, kamu seneng ini kan? Oh, ini, karena sudah senyawa semuanya. Kalau seneng kita dengan dunia itu kan nafsu, sehingga dipaksa, diperkosa. Karena apa? Nafsunya. Diharapkan yang disenangi itu menyenangkan kan? Ternyata apa? Mencelakai, menyesikkan, menyusahkan, menyedihkan. Kalau di sana sudah senyawa semuanya dengan keinginan mukmin. Oh, itu habitatnya sudah di sana ya. Kemudian apa? Hanian, dengan penuh kepuasan. Ya. Bima aslaftum, ya, dengan apa yang telah aslaftum kalian lalui fil ayyamil kholiyah, pada hari-hari yang telah lewat. Nah, menempuh hari-hari yang telah lewat ini harus menimbulkan jejak-jejak ketaatan. Saya lahir bukan sekedar untuk dilahirkan, ada misi. Coba ketika seorang istrinya Zakaria, ya, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, coba, bukan untuk saya. Ya Allah, aku punya keinginan kuat, yang keinginan kuat ini laka untukmu. Ma fi batni, ya, janin yang sudah aku persiapkan untuk lahir ini. Laka untuk kamu, muharraron, yang dibebaskan hanya menjadi hamba bagi kamu. Bukan apa yang saya harapkan dari anak saya, nanti saya ngengeri, pasti kecewa nanti. Saya sekolahkan supaya apa? Nanti masa tua saya bisa saya kecewa saja. Tapi muharraron itu dibebaskan untuk menjalani misi penghambaan. Itu pendidikan itu. Ya, il qalatim ro'atu imrona. Ya. Ingat saat istri Imron itu mengatakan, Rabbi inni nazartu, ya Allah, aku punya keinginan kuat. Yang keinginan kuat saya itu bukan untuk saya, laka untuk kamu. Ma fi batni, janin yang ada di dalam perut saya. Itu ada harapan orang tua. Nyambung. Muharraron, yang ku bebaskan untuk tidak menjadi terikat hamba-hamba sesamanya, tapi menjadi hamba kamu. Itu tauhid kan ya. Nah, itu baru nanti jejak-jejak fi ayamin kholiyah ini, jejak-jejak tauhid, menunggalkan Allah. Kenapa kamu tidak menjalani? Ya Allah, tidak senang aja.
Kenapa kamu jalani? Allah senang. Itu ya. Dan ini ayam ini hari-hari, ya hari-hari itu bisa gagal berhasil. Tapi kita bukan diuji oleh gagal berhasil. Tapak-tapak yang kita lewatin ini, itu jejak para nabi atau jejaknya musuhnya nabi? Dzurriyyatan man hamalna ma'an Nuh. Bayi yang dilahirkan juga keluarga Imron itu satu keturunan yang ada kaitannya dengan perahunya Nabi Nuh. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din. Satu keturunan sebagian dari sebagian yang lain. Pertanyaannya gini, apakah misi pendidikan kita itu ingin melanjutkan jejak sejarah nabi-nabi ayamin kholiyah ya? Cita-cita sejarah kita ini bukan sejarah bangsa, nanti bangsa tidak ada. Buktinya apa? Bapak, pernikahan antar bangsa silang, anaknya bangsa apa? Suku aja ya. Suku Madura nikah dengan suku Sunda, anaknya suku apa? Di dunia saya susah tanggal, tapi yang tidak akan pernah tanggal itu jejak fi ayamin kholiyah ini, jejak tauhid, jejak Islam apa enggak? Sehingga malaikat mengatakan apa? Hani'an bima aslabtun. Ya, puas kamu dengan apa? Apa yang sudah kau lalui fil ayamil kholiyah, pada hari-hari yang kau jalani. Sekarang kita menemui sebuah hari yang perhitungan hari itu dihentikan, tidak ada 12 bulan di sana, tidak ada 100 tahun abad di sana. Tidak ada perhitungan 60 detik, 60 menit, tidak ada. Kenapa? Di sana sehari 1000 tahun. Artinya apa? Makanya disuruh sabar itu karena sejenak. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini yang berikutnya yang gagal. Cuma kita mengikuti standarisasi sukses gagal enggak? Itu ikut siapa itu ya. Kalau tadi menurut Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran kan itu ya. Innallaha astafa Adam, Allah memilih Adam. Pilihan apa itu? Ya jalan hidup ini. Islam. Wa Nuhan, Nuh, Allah milih Nuh. Wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Wa ala Imron, keluarga Imron, ala alamin, atas manusia pada zamannya, pada seluruh dan sampai hari ini. Nah, makanya mari kita pilih dengan standar pilihan Allah, bahwa kegiatan yang berkualitas itu saat manusia mempercayakan pada standar Islam, itu larangan Allah, ini perintah Allah. Gagal berhasilnya bukan urusan kita ya. Maka wa amman utiya kitabahu bisimali, adapun orang-orang yang diberikan kitabahu, kitabnya bisimalihi, di sebelah kirinya atau dengan tangan kirinya. Kalau sebelah kiri itu otomatis diterima dengan tangan kiri kan. Ya, makanya kita biasakan hal-hal yang baik dengan tangan kanan. Karena Rasulullah yuhibbut tayamuni fi sya'ni kulli, dalam hadis itu ya. Rasulullah itu suka menggunakan kanannya pada semua urusannya. Fitana uli, pada memakai serandal, fitarut julihi, ketika bersisir, itu ya, ketika memakai pakaian, itu ya. Ya, ini terbiasa untuk yang kotor, itu ya. Hadirin rahimakumullah, ini ajaran Islam. Jadi meskipun ini organ, itu harus diajari dengan syariat. Nanti kalau sudah merasuk jadi tenaga, terbiasa ya. Itu ya. Nah, makanya Rasulullah mengatakan gini, ya, ana wa atqiya ummati ya bura'um minatakalluf. Aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku berlepas diri dari orang-orang yang memberat-beratkan. Kenapa kok berat? Karena belum jadi tabiat. Itu ya. Aku dan orang-orang yang bertakwa di antara umatku berlepas diri orang-orang yang memberatkan. Taatnya masih berat. Kenapa taatnya masih berat? Belum menjadi tabiat. Makanya diajari kanan. Itu ya. Diajari kanan. Nak, jangan, tidak boleh makan kok tangan kiri, doa. Itu mulai untuk supaya apa? Syariat ini jadi tabiat. Kalau sudah jadi tabiat, tidak berat. Nah, perjuangannya kan di sana. Karena organ ini diciptakan oleh Allah dengan standar syariatnya. Itu ya. Makanya biyamini dengan tangan kanan. Kalau sekarang bisimalihi dengan sebelah kirinya. Fayaqulu, komentarnya apa? Ya laitani, alangkah buruknya. Oke?
alangkah buruknya posisi saya ini. Itu ya. Lam uta kitabiyah, ya. Ya. Lebih baik tidak diberi kitab ini. Artinya apa? Sebab di dunia ini diwarnai dengan keraguan-raguan. Kenapa kok ragu? Karena keperpihakan gagal berhasil ini beralih-alih. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari kemenangan itu kugilirkan di antara orang. Itu makanya ayyamil kholiyah, kemenangan kami pergilirkan. Cobaannya itu ayah apa? Ini menang di pihak lawan. Mungsuhnya Nabi menang. Ayo gimana kamu menanggapi? Simpatis dengan caranya lawan Nabi? Simpatis dengan caranya lawan Nabi itu dicatat oleh Allah di dalam batin kita ya. Itu ya. Masya Allah. Allah tahu itu. Oh simpatis kepada musuhnya Nabi. Kenapa? Dengan cara bukan Islam dia berhasil. Itu ya. Ada orang berpihak kepada Rasul, Nabi, para Nabi gagal. Gurundal hatinya. Nah, makanya tidak nurut saya itu. Loh. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi apa? Sebuah bintik hitam. Karena merakam tadi. Nah, ini kalau dibiarkan terus simpatis kepada musuh Nabi akan menciptakan kegelapan kehidupan. Simpatis saja kan ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Alangkah baiknya aku tidak dalam posisi semacam ini. Walam adri, dan tidak mengetahui aku mahisabiyah bagaimana perhitungan. Makanya kita diajari standar hitung. Apa standar hitung menurut Islam? Ayo coba. Itu ya. Yang dihitung nanti itu yang memenuhi standar hitung. Yang ditimbang itu yang memenuhi standar timbang. Ya. Bagaimana standar timbangnya Islam? Semakin kamu gagal dunia ini tapi benar jalannya, itu gantinya jauh lebih membahagiakan di akhirat. Nah, kalau prinsip-prinsip transaksi-transaksi materi kan enggak. Sedikit dana yang kau keluarkan sebanyak itu kau meraup untung. Makanya nipu karena berhasilnya tadi. Kalau Islam kan enggak, benar enggak ketika kau mengeluarkan atau ketika kamu mengambil. Nah, ketika kita bicara benar, tidak mungkin itu dibikin sesama manusia. Kenapa? Manusia itu rentan intervensi nafsunya, rentan diintervensi seleranya kan. Maka hadirin rahimakumullah, ya, ini penyesalan, itu ya. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu apa hisabiyah. Kenapa? Kamu tidak mempelajari, memahami standar hitung menurut Islam. Ayo coba dalam bersedekah itu, nurut nalar apa enggak? Ya, nurut nalar apa? Enggak nurut nalar. Wong satu digandakan sampai 700 ya. Ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ada perumpamaan orang-orang pembanding pemahaman menurut kapitalisme atau menurut Islam, cara hitung Islam. Ya, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada Islam. Itu ya, fi sabilillah itu jalan yang mengantarkan senangnya Allah. Tidak mungkin itu ya kalau tidak lewat Islam. Ya. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, seperti satu benih dijamin hidup. Ambatat sab'a sanabila, yang benih ini kalau ditanam akan melahirkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing tangkai itu ada 100, 700. Pertanyaannya gini, nalar mana? Ayo coba. Ini standar hitung yang harus kita pahami. Makanya orang ini, saya tidak tahu standar hitung yang benar. Loh, kamu tidak mau kok. Nabi sudah menjelaskan standar hitungnya. Standar timbangnya juga dijelaskan itu ya. Ya, makanya Imam Ghazali itu nyusun buku namanya Mizanul Amal, neraca timbang. Perlu dibaca itu. Kenapa? Yang dihitung oleh Allah.
sebagai bentuk sebuah keberhasilan itu harus dijalani Islam. Dunia gagal, gantinya malah lebih melebihi ketika berhasil. Kenapa? Ketika kita menjalani Islam berhasil itu jatah nafsu kita masih terlibat di sana. Kalau gagal kan tidak terlibat, tambah murni, tambah besar. Itu standar hitungnya gitu. Itu ya, masya Allah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Itu pun Allah masih menggandakan siapa yang Allah kehendaki. Mari kita kehendaki standar hitungnya Islam. Jangan menghendaki standar-standar keberhasilan hitung kaum materialisme hari ini. Itu ya. Kemudian ya laitaha, ya alangkah baiknya kanatil qadiyah, ya menjadi apa? Qadiyah, putusan akhiratnya mati saja. Sampai saking dahsyatnya hari itu, ya laitani kuntu turaba. Andaikan saya menjadi bahan dasar, yaitu debu, tidak jadi sperma saya ini, masih bahan dasar saja. Andaikan saya dikembalikan kepada bahan dasar, ya, masya Allah. Itu siapa itu? Saking ditunjukkan senyata-nyatanya, bukan dengan secara mendengar gelombang suara, melihat, bukan melihat, kamu menjalani peristiwa itu hari itu. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang mengkufuri standar hitung Islam itu, standar neraca timbang Islam itu, alangkah baiknya saya ini apa? Ya, menjadi bahan dasar belum jadi sperma saya. Jadi apa? Debu. Hadirin rahimakumullah, ketika Sayyidah Maryam itu dapat cobaan luar biasa. Dikenal wanita yang solihah, dididik seorang nabi. Itu ya. Lalu dicoba dengan cobaan berat. Apa itu? Hamil tanpa seorang lelaki. Beratnya itu dunia ya. Apa sambatnya? Ya laitani mitu qabla hadza. Andaikan saya mati sebelum saya dicoba semuanya. Wa kuntu nasyan mansiyah, dan aku menjadi manusia yang sudah dilupakan oleh sesama saya. Itu cobaan paling berat di dunia. Coba di akhirat nanti deh, enggak mau mati. Kematian sudah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berat? Lu tidak percaya tidak apa-apa. Tapi insya Allah kalau kita benar menjalani syariat Islam, kita akan dikasih sebuah rasa yang hidup, bukan yang mati. Sekarang mati rasa kan? Kenapa? Ideologi materialisme sudah merasuki, ngeracuni semua kegiatan kita. Ketika saya berbuat, apa yang saya dapatkan? Makanya ketika tidak dapat, depresi dia. Kalau kita kan enggak, saya berbuat kepada orang, bukan motivasinya orang itu, bukan. Kalau motivasinya orang itu, apalagi orang dekat anak saya, ketika saya didik mulai kecil, besar-besar melawan saya kecewa itu. Kenapa? Yang saya gadang kok melawan saya. Bisa terjadi kan? Bisa terjadi. Tapi kalau kembali kepada Allah, kenapa kamu baik? Perintah Allah. Baiknya harus benar. Itu ya. Kenapa kamu tidak menjalani larangan Allah? Larangannya pun ketika tidak menjalani itu harus benar. Kan gitu, tidak ada kecewa itu. Makanya hidup ini iyaka ya. Tiap hari itu ikrar iyaka. Sebab orang yang iyaka itu tidak akan kecewa dalam kehidupannya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ya laitaha kanatil qadiyah, ya. Sekiranya ini masa akhir, putusan akhir untuk mati, tidak ada kehidupan. Hadirin rahimakumullah. Ini secara psikis kejiwaan ini kan peristiwa-peristiwa mengerikan di dunia itu ada kesan-kesan kejiwaan semacam itu kan. Sama dengan kehidupan kubur, kehidupan akhirat. Malah fase dunia itu kecil itu sebenarnya dibanding fase kubur. Fase kubur jauh lebih fase akhirat jauh lebih dahsyat daripada fase kubur. Kita ini perjalanan menuju alam kesadaran. Gitu ya. Bertambah mati tambah sadar kan. Ya, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadida. Saat kematian inilah kusingkap tabir-tabir yang menutupi kamu hari ini. Oh, ternyata malaikat. Ternyata ada kehidupan dalam kubur, itu ada sengsara, ada bahagia. Dibukakan lagi tambah sadar. Kenapa? Ruh kita ini tidak ada sekat yang bisa menutupi. Kepentingan materi sudah tidak ada.
Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ma aghna anni maliya, sudah tidak bermanfaat anni dariku malia, sifat-sifat harta. Dulu yang saya kumpulkan justru tidak menjadi yang saya kuasai. Yang saya kumpulkan justru menguasai hati ruh saya. Nikmat yang kita kumpulkan jadi beban batin. Mana yang menjaga dunia? Dunia menjaga atau dunia yang kita jaga? Kebanyakan orang kafir itu menjaga menjaga dunianya, bukan dunia yang menjaganya. Masalahnya kan gitu, menguasai atau dikuasai? Menguasai dunia apa dikuasai dunia? Mengendalikan dunia apa dikendalikan dunia? Bukan masalah nikmat menikmati, enggak, nikmati dunia itu tapi dengan caranya Islam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, ya, ma aghna anni maliya. Ya, harta-harta yang kuhimpun sudah tidaklah berguna membela saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Halaka binasa anni dariku sultania, kekuasaan yang digadang-gadang orang sampai hari ini. Saya bertanya ini, maka contohnya penentang Nabi itu yang ideal ya. Raja yang menentang Nabi Musa itu usianya panjang, tidak pernah sakit, ahli strategi bernegara, ahli strategi perang, itu ya. Tapi dia tidak bisa menguasai jiwa yang rakus itu ya. Itu ya. Kalau orang berkalkulasi politik ya, Nabi Musa itu kan lari, tidak melawan. Yang dibawa lari itu orang-orang lemah, kan sudah selesai. Saya berhasil. Saya tanpa harus melawan, musuh saya lari. Pertanyaannya gini, lu kok dikejar, ada apa ini? Toh andai kan menang, tidak ada apa-apanya dia. Itu yang dikatakan kekuasaannya tidak berguna. Kenapa? Kekuasaannya justru mengendalikan batinnya. Ini kan bukti. Apa yang terjadi? Ya, alam ini berpihak kepada kekasih Allah. Ya, coba Nabi Ibrahim, kenapa sih harus membakar seorang Ibrahim? Biarkan saja, tidak laku. Tapi yang namanya Namrud dikuasai oleh kekuasaan batinnya. Iya ya. Apa yang terjadi? Justru api itu berpihak kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, seperti air dilewati tempat yang sama, saat yang sama, alat yang sama, di situ Allah menolong, di situ pula Allah membinasakan musuh-musuhnya. Ini terjadi sampai hari ini. Coba negara-negara yang berperang hari ini, yang seharusnya berbagi kan enak sih. Mereka sudah menguasai perekonomian dunia, ya, standar-standar jaringan internasional sudah. Kalau berpikir akal sehat berbagi kan saya enak ya. Lu kok masih tidak puas? Berarti apa? Dia dikuasai sultan itu, kesultanannya. Makanya di sana tidak berguna. Makanya Allah itu nanti ngumumkan, ya, anal muluk, ainal muluku dunia. Hari ini saya raja, nih raja-raja dunia ini. Itu ya, halaka an-nisud. Ini berarti apa? Ini penguasa zalim. Ya, harta, kekuatan harta, materi harta tidak berguna. Itu ya, kekuasaan, jaringan-jaringan politik saya sudah tidak berguna. Khuduhu, tangkap dia, faghulluhu, ya, belenggulah dia. Siapa itu? Malaikat Zabaniyah itu 9, dikepalai malaikat Malik. Itu ya, malaikat 9 ini dicipta sampai hari ini tidak pernah senyum. Itu ya, katanya Abu Jahal, 9 saja mampu saya kalahkan. Lu bukan gitu, ini kekuatannya bukan kekuatan materi seperti makan kita. Malaikat itu energinya dari mana? Dari taat kepada Allah. Itu ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah menentang perintah, itu ya, dan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Energinya dari taat itu. Maka taat semuanya. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Summa, kemudian al-jahim, jahim. Sallu, ya, masuklah dia. Masuk. Makanya fi ayamil kholiyah ini membangun sebuah jalan, ya, jalan setat dunia nanti berakhirnya di sana. Di sana cuma ada 2 itu, neraka ataupun surga.
Ya, kita kemana ini? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka summa fil silsilatin, kemudian di dalam rantai zar'uha, panjangnya sab'una dzira'an, 70 hasta, fasluquhu, maka belitlah dia dengan rantai itu. Wallahu alam rantai gimana. Tapi hari ini kan bisa diekspresikan manusia kafir itu membangun jaringan-jaringan yang mencekik jiwa-jiwa mereka. Itu ya, apa kayak gitu? Jaringan kafir ini kan membentuk mata rantai itu ya. Bisa mata rantai sejarah, kita dibentuk kesejarahan yang sama, sejarah nabi-nabi. Orang kafir dibentuk mata rantai kesejarahan yang sama, mata rantai kesejarahan penentang nabi-nabi. Mencekik hari ini, mencekik kan? Itu ya. Innahu, sesungguhnya dia kana, ya, konon di dunia la yu'minu billah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani dengan dasar Allah. Makanya bukan yu'minullah, bukan, karena mereka percaya Allah. Yu'minuna bi, percaya dengan dasar apa? Standar yang Allah turunkan. Kamu memahami Allah itu pemahaman falsafat, ya Allah hanya sekedar pencipta, Allah punya wewenang menurunkan standar Islam. Loh, kalau Allah sebagai pencipta, orang kafir sudah percaya. Itu ya. Tapi Allah yang kau fahami itu caranya siapa? Cara pandangnya siapa? Makanya pertanyaan siapa? Nabi Yakub ketika meninggal ya, mata buduna. Padahal bukan man kan ya. Karena mannya sudah Allah. Allah yang kau fahami itu benar apa enggak? Maksudnya gitu. Itu ya. Mata buduna mimbati, setelah saya ayahmu meninggal yang Nabi ini, apa yang kau taati, yang kau ibadahi itu? Apa kan? Padahal Allah itu. Jadi Allah dalam perspektif akal kamu, bukan Allah yang difahamkan oleh para nabi yang itu dapat mandat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Karena la yu'minu billah. Dia berarti personal ini, bukan jamaah tok. La yu'minu kan tunggal. Ya, konon dia tidak iman billah dengan dasar Allah al-azim yang maha agung. Bagaimana agungnya Allah? Saat Allah melarang itu, Allah tidak menuntut keagungan. Seperti halnya Allah merintah, itu Allah tidak pernah kehilangan keagungan kalau Allah tidak kamu patuhi dengan standar perintahnya. Semata apa? Justru Allah itu mengagungkan kamu. Itu ya. Maka kita nulung Allah. Bahasanya itu nulung kan, bahasa kedekatan. Pada anak saya itu ya, nak bapak tolong ya, ambilkan. Kenapa anak saya? Kadang pinjem ya, iya sih, bapak pinjem pulpennya. Bahasa apa itu? Kedekatan. Sampai bahasa kami dalam Quran itu kami dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, kenapa sih melarang? Kenapa sih merintah? Saya terlalu dekat, lebih dekat dari orang yang paling dekat. Orang tuamu melarang itu masih ada untung ini. Kenapa? Dia tidak mendapatkan kesulitan kalau anaknya tidak menjalani larangan. Allah itu qarib, Allah itu qarib. Itu ya. Masya Allah, ketika apa kita merasa mengagungkan Allah, semesta itu taat, tidak ada menambah keagungan Allah. Seperti hanya semesta itu maksiat, tidak mengurangi keagungan Allah. Itu standar dari yang maha agung, itu kita agungkan. Itu ya. Dengan cara apa? Ya, kita ikutkan hasrat-hasrat nafsu kita ini dengan standarisasi Islam itu tadi. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menganjurkan memberi makan kepada miskin. Artinya apa? Membebaskan kemiskinan. Saya bertanya, ideologi kafir itu membebaskan kemiskinan atau menciptakan kemiskinan? Buktinya ndak aja itu. Perang klasik sampai perang modern hari ini justru menciptakan kemiskinan. Saya pikir itu ya, sudah saya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.